Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, NVM 22212001. Di sini saya ikut ujian akhir semester Ilmu Pendidikan Islam. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah disiplin ilmu pendidikan yang berlandasan ajaran Islam, yang teori dan konsep-konsepnya digali dan dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian ilmiah berdasarkan tuntunan dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Al-Quran, bukan buku pendidikan. Tetapi sesuai dengan tujuan dan fungsinya, ilmu pendidikan Islam tidak dapat disebut sebagai filsafat pendidikan Islam atau cabang filsafat pendidikan Islam. Karakteristik dan ilmu pendidikan Islam ditegakkan atas dasar prinsip ilmu atas dasar prinsip keilmuan sebagaimana disiplin ilmu lainnya yang memiliki objek yang jelas, logis, memiliki struktur yang sistematis, memiliki metode yang spesifik, serta memiliki evidensi empirik yang secara kumulatif akan terus berkembang. Ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan Islam, memiliki dua objek, yaitu objek materi dan objek forma. Objek materinya adalah manusia yang sedang berkembang, yaitu manusia yang sedang mengalami pertumbuhan di dunia yang didasarkan pada pandangan Islam sesuai konsep Al-Mahdi Ilal-Lahdi. Sedangkan objek formanya adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh ilmu pendidikan Islam dan memberikan jawaban atas problema manusia sebagai makhluk pendidikan. Dengan kata lain, objek forma ilmu pendidikan Islam adalah komponen-komponen upaya pendidikan yang terdiri dari pendidik, peserta didik, tujuan pendidik, lembaga pendidikan, dan strategi yang digunakan atau kurikulum. Ada 3 hal yang menjadi manfaat yang dapat membantu pendidikan dan tenaga pendidikan, yaitu yang pertama, menyusun dan mengemukakan konsep, teori, paradigma, dan asumsi-asumsi pendidikan yang sesuai dengan pandangan Islam melalui pikiran dan penelitian yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk memperoleh kebenaran yang logis dan rasional. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk bagaimana melakukan atau pendidikan yang sesuai dengan konsep Islam. Kemudian yang terakhir, melukiskan dan menggambarkan subjek-subjek dan objek pendidikan sebagaimana adanya. Kemudian di sini masuk di bagian sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Islam adalah agama yang rahmatun lil alamin, yang mencakup semua aspek kehidupan baik individual maupun sosial, baik ketauhidan maupun kemanusiaan. Semua yang menjadi sumber syariat Islam seperti Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas itu juga termasuk ke dalam sumber pendidikan Islam, sehingga terdapat prinsip-prinsip pendidikan, tujuan-tujuan, dan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan Islam merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Islam berasal dari 3 kata, yaitu sistem, pendidikan, dan Islam. Sistem berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata system, yang berarti susunan suatu cara ataupun yang berurutan tentang satu hal. Dan pendidikan adalah suatu proses pemberian ajaran, bimbingan yang merupakan keilmuan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk mendapat hikmahnya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Dapat kita ketahui bersama adanya hubungan antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam dalam mensejahterakan masyarakat. Bahkan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya mencerdaskan warga negaranya untuk berwawasan, pengetahuan, dan teknologi saja. Akan tetapi,
Pemerintah juga memperhatikan pendidikan Islam sebagai upaya dalam membentuk masyarakat yang berwawasan, pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, pendidikan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental. Peserta didik menurut sudut pandang pendidikan Islam, yang pertama, muta'alim, orang yang sedang diajar atau yang mengajar. Kemudian yang kedua atau bagian B, mutarabbi, orang yang didik, orang yang diasuh. Adalah lawan dari definisi murabbi, yaitu pendidik atau pengasuh. Sedangkan murabbi yang dididik atau diasuh. Kemudian yang terakhir, muta'addid, orang yang diberi tata cara sopan santun atau yang dididik untuk menjadi orang baik dan berbudi. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, asas-asas dan batas-batas pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam ialah proses yang dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, serta terus-menerus tentang pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya ajaran, pembiasaan, bimbingan, dan pengawasan, pengasuhan, dan pengembangan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Atas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun asas-asas ilmu pendidikan Islam diantaranya ialah yang pertama asas tutwuri handayani. Kemudian yang kedua bagian B asas belajar seumur hidup, dan yang terakhir asas kemandirian dalam belajar. Ke materi selanjutnya, pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Pendekatan strategi, metode, dan teknik pendidikan merupakan bagian sistem yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain. Lalu berinteraksi di dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah metode dan teknik pembelajaran, sehingga membantu guru dan menyampaikan materi dalam proses pembelajaran sesuai kondisi fisiologi, kemampuan pikiran, karakter, dan perilaku yang ditangkap peserta didik tidak sesuai dengan keinginan dan kemampuan peserta didiknya. Kemudian materi selanjutnya, komponen media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Demikian pemaparan media dalam pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Media pembelajaran sangat penting dipahami dan digunakan guru agama Islam dalam melaksanakan pembelajarannya agar tercapainya pembelajaran yang telah didapatkan. Dengan menggunakan media pembelajaran, pemahaman bersifat verbalis peserta didik dapat dimaksimalkan dewasa ini. Pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan apa yang telah difirmankan dalam Al-Quran, di mana evaluasi dalam pendidikan Islam yakni objek yang dinilai atau dievaluasi dari peserta didik tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan saja, dan bukan pula yang berkaitan dengan perilaku keagamaan saja. Namun keseimbangan di antara keduanya peserta didik selalu dievaluasi akan tingkah laku keagamaan, sosial beserta keilmuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab ini merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Guru, orang tua, dan masyarakat memiliki peran krusial dalam memberikan pendidikan yang kokoh secara moral dan spiritual. Kesadaran akan tanggung jawab ini dan adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi sangat penting dalam menjaga. Kemudian materi selanjutnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia dan problematikanya. Sistem pendidikan Islam umum yang digunakan dalam pendidikan Islam yaitu tarbiyah, pengetahuan tentang Arab,
Ta'lim, ilmu teoritik, kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Ta'dib, yaitu integrasi ilmu dan amal. Kemudian priorisasi pendidikan Islam terakhir di era revolusi industri 4.0 dan era merdeka belajar. Pendidikan harus melakukan transformasi para stakeholder. Pendidikan Islam harus melakukan perubahan pada wajah dan muatan kurikulum sesuai dengan tuntunan zaman sekaligus sebagai benteng pertahanan menghadapi dekadensi moral. Perubahan konten, akhlak, pendidikan karakter dengan keunggulan daya saing. Kognitif, efektif, psikomotorik, dan spiritual. Serta berkarakter, berjiwa, empower, dan religius. Transformasi pendidikan berorientasi kebutuhan masa depan. Peninjauan dan berkaitan kurikulum, perbaikan kurikulum, meningkatkan mutu manajemen madrasah, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan madrasah. Thanks buat teman-teman. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.